Ada banyak tempat yang dihuni hantu atau makhluk gaib. Dari hutan, gunung, laut, rumah, sampai sungai. Karena itulah orang-orang zaman kuno selalu berhati-hati saat berada dimanapun, khususnya di tempat-tempat yang jarang dijamah manusia. Karena selalu ada kemungkinan tempat itu dihuni oleh makhluk lain yang tak terlihat manusia. Di antara banyak hantu atau makhluk gaib yang menghuni aneka tempat di bumi, yang patut diwaspadai adalah hantu air berwujud wanita. Karena hantu ini mirip manusia, dan berwujud wanita cantik, tapi sangat berbahaya. Ini adalah salah satu kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Yunita tidak pernah melupakan peristiwa menakutkan yang ia alami bersama pacarnya, yang belakangan menimbulkan trauma mendalam baginya. Peristiwa itu terjadi sekian tahun lalu, ketika Yunita dan para mahasiswa lain di kampusnya mengadakan kemah di suatu tempat. Yunita dan pacarnya, bernama Raka, tergabung dalam organisasi mahasiswa pecinta alam. Jadi mereka pun ikut acara perkemahan itu, dan suatu pagi mereka berangkat ke lokasi yang telah ditentukan. Lokasi perkemahan itu di sebuah hutan kecil, yang dilewati aliran sungai. Ada 14 mahasiswa yang ikut acara perkemahan itu, termasuk Yunita dan Raka. Rencananya, mereka akan berkemah di sana selama 4 hari. Di hari yang telah ditentukan, mereka pun berangkat ke lokasi dengan membawa aneka bekal yang dibutuhkan selama berkemah. Para mahasiswa yang ikut kemah itu menyukai lokasi perkemahan kali ini. Letaknya di alam terbuka, tapi bukan jenis alam liar yang menakutkan. Penduduk yang ada di dekat lokasi itu juga menyatakan kalau hutan kecil tempat mereka berkemah tidak berbahaya, dalam arti tidak ada binatang buas yang berkeliaran. Meski mereka juga diminta berhati-hati selama berkemah di sana, karena apa saja bisa terjadi. Di hari pertama kemah, mereka hanya menghabiskan waktu untuk menikmati udara segar di sana. Ada yang jogging di sekitar perkemahan, ada yang hanya leyeh-leyeh di kemah, ada yang ngobrol asyik, dan lain-lain. Hari pertama itu memang bisa dibilang tidak ada acara macam-macam, karena mereka masih lelah setelah perjalanan ke sana. Sore hari, mereka menikmati waktu di pinggiran sungai yang mengalir tidak jauh dari tempat kemah. Aliran sungai itu tidak deras, tampak aman, dan terlihat bersih. Beda dengan sungai-sungai di kota yang biasa mereka lihat. Jadi mereka betah berlama-lama di sana, mandi, berendam, atau asyik berenang dan bermain air. Di hari kedua, para mahasiswa merasakan badan begitu segar. Di hari pertama kemarin mereka telah beristirahat seharian, dan malamnya menikmati tidur dengan nyenyak. Jadi di hari kedua itu mereka merasa segar bugar dan siap melakukan aktivitas penjelajahan. Rencananya memang mereka akan menjelajahi hutan kecil itu sambil menikmati udara segar yang tanpa polusi. Sekitar pukul 9 pagi, mereka meninggalkan perkemahan dan mulai menyusuri kawasan hutan. Kemanapun mereka melangkah, ada pohon-pohon tinggi menjulang, dan sesekali terdengar suara hewan bersahutan dari atas pohon. Namun, seperti yang dikatakan penduduk di sekitar hutan itu, tidak ada binatang buas di sana. Jadi mereka pun merasa nyaman selama berkeliaran di dalam hutan, asal selalu mengingat jalan kembali menuju perkemahan. Untuk hal itu, mereka telah meninggalkan tanda-tanda tertentu sebagai jejak untuk diikuti saat kembali ke kemah. Acara penjelajahan hutan selesai sore hari, dan mereka kembali ke perkemahan dengan selamat tanpa masalah apapun, selain hanya kelelahan. Tapi lelah yang nikmat, menurut mereka. Karena pada dasarnya mereka menikmati alam liar, dan menyukai penjelajahan hutan. Jadi meski lelah, mereka menikmatinya. Karena lelah pula, semua orang pun tertidur lelap saat malam hari di perkemahan, meski ada mahasiswa yang bergantian berjaga. Hari ketiga perkemahan adalah acara bebas. Setiap orang dipersilakan mau kemanapun, atau melakukan apapun. Karena kemarin telah menjelajahi alam di sekitar perkemahan, mereka pun telah cukup tahu peta kawasan di sana,
jadi setidaknya cukup mengenal tempat itu. Karenanya, ada beberapa mahasiswa yang memilih keluyuran ke dalam hutan, ada yang hanya duduk-duduk di sekitar perkemahan, dan lain-lain. Sementara mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pacar terlihat pergi bersama pacarnya masing-masing. Selain Yunita dan Raka, ada beberapa mahasiswa lain yang ikut acara itu bersama pacarnya masing-masing. Dan mereka tampak pergi berpasangan ke berbagai arah, termasuk Yunita dan Raka. Sejak pertama kali tiba di sana, Raka maupun Yunita menyukai pemandangan di sekitar sungai. Apalagi Raka juga sangat gemar berenang. Jadi mereka pun lalu menuju ke arah sungai yang tidak jauh dari lokasi kemah, untuk menikmati waktu berduaan di sana. Di pinggir sungai, Raka dan Yunita duduk sambil menikmati angin silir-silir yang begitu menenangkan. Suasana siang itu begitu hening, dan yang terdengar hanyalah aliran air yang begitu lembut. Suara kicau burung di pepohonan kadang terdengar, dan Raka serta Yunita merasa tidak ingin pergi dari sana. Selama berjam-jam berada di sana, Raka dan Yunita leluasa melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Siang menjelang sore, setelah merasa puas berduaan di pinggir sungai itu, Raka dan Yunita memutuskan untuk mandi. Jadi mereka lalu menceburkan diri ke sungai, dan menikmati air jernih yang begitu menyegarkan. Yunita hanya berendam di pinggiran sungai, sementara Raka berenang-renang ke sana kemari. Ia memang suka berenang. Jika biasanya berenang di kolam renang, kini berenang di sungai yang alami. Jadi Raka sangat menikmati kegiatannya di sungai itu. Yunita merasa telah cukup dengan aktivitas berendamnya. Jadi ia lalu keluar dari sungai dan mulai mengeringkan badan. Sementara Raka masih asyik berenang-renang. Yunita duduk di pinggiran sungai sambil menunggui pacarnya menikmati air. Dan di saat itulah sesuatu yang sangat mengerikan terjadi di depan mata Yunita. Waktu itu Yunita sedang tertawa-tawa melihat tingkah Raka yang masih asyik berenang di sungai. Kemudian, entah dari mana asalnya, di dekat tempat Raka berenang tiba-tiba muncul sebuah kepala, yang perlahan namun pasti makin jelas. Yunita mendapati kepala seorang wanita berambut panjang muncul dari dalam air, tepat di hadapan Raka yang sedang asyik berenang. Saat melihat kepala wanita yang tiba-tiba muncul dari dalam air itu, Yunita ketakutan dan seketika berteriak-teriak pada Raka sambil menunjuk-nunjuk kepala wanita yang ada di dekat Raka berenang. Raka mengikuti arah yang ditunjuk Yunita, dan seketika terkejut mendapati sesosok wanita tampak muncul dari kedalaman air, tepat di hadapannya. Sesaat kemudian, yang muncul dari kedalaman air bukan hanya kepala wanita, tapi juga badannya. Dari tempatnya duduk, Yunita menyaksikan setengah badan wanita itu muncul dari dalam sungai, dan Yunita melihat itu memang sesosok wanita. Yang membuat Yunita ketakutan, raut wajah wanita itu terlihat cantik tapi juga menakutkan. Sementara Raka masih berenang-renang di sekitar wanita misterius itu. Yunita memanggil-manggil pacarnya agar segera menjauh dari wanita di dekatnya. Tapi tubuh Raka seperti terikat sesuatu yang membuatnya hanya berenang-renang di sekitar wanita tersebut. Kemudian, tiba-tiba wanita yang muncul dari dalam air itu mengulurkan tangan dan mencengkeram rambut Raka. Lalu wanita itu menarik tubuh Raka ke dalam air bersama dirinya. Beberapa detik kemudian, wanita itu lenyap bersama Raka yang dicengkeramnya. Yunita shock di pinggir sungai, menyaksikan pacarnya lenyap dan tenggelam di depan matanya, bersama sosok wanita mengerikan yang muncul dari kedalaman air. Ketika kabar hilangnya Raka diketahui teman-teman Yunita, mereka pun segera berusaha mencari pertolongan. Beberapa mahasiswa pergi ke perkampungan terdekat, untuk meminta tolong pada orang-orang di sana yang lebih tahu kawasan sungai itu, sementara yang lain menghubungi tim SAR. Mereka kemudian melakukan pencarian di sungai, namun Raka tidak pernah ditemukan. Menurut beberapa orang di kampung sana, Raka mungkin dibawa hantu air penunggu sungai. Di sungai yang melintasi hutan itu memang kadang muncul sesosok wanita yang dipercaya sebagai hantu air. Karenanya para pemuda di sana selalu diwanti-wanti agar hati-hati jika berada di sekitar sungai.
Pasalnya, hantu wanita itu terlihat cantik, sehingga pria bisa tergoda, lalu lenyap di bawah hantu tersebut. Peristiwa itu terjadi sekian tahun lalu, dan Yunita membutuhkan waktu lama untuk dapat lepas dari rasa trauma yang dialaminya. Bahkan sampai sekarang, Yunita masih dapat mengingat saat-saat menakutkan yang ia saksikan sekian tahun silam. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.